Seorang profesional muda dan ambisius di industri film bernama Laura, menghabiskan hari-harinya mendengarkan aliran tak berujung dari ide-ide naskah yang luar biasa aneh, seringkali bertema tentang kelebihan populasi di bumi atau kehidupan tumbuhan yang cerdas. Sementara itu, ia juga sedang dalam proses menyelesaikan perceraian yang bersahabat dari suaminya, Tony. Dahulu seorang penulis skenario, Tony telah lama bergelut dengan depresi dan tidak berhasil menjual satu naskah pun selama bertahun-tahun. Ia mengunjungi Laura, membingkai masa lalu mereka dalam format sebuah skenario, seperti yang biasa ia lakukan ketika ia masih menulis. Namun, Laura mengingatkannya tentang perjuangannya yang terus berlanjut melawan alkoholisme, sesuatu yang dengan aneh ia enggan akui. Terlepas dari segalanya, ia masih berharap dapat menghidupkan kembali cinta mereka, terutama demi putri mereka, Anna, yang telah terjebak di tengah konflik mereka. Laura, bagaimanapun, tidak bersedia kembali ke kehidupan yang telah ia tinggalkan. Dengan karir yang sedang melambung dan kontrak-kontrak menggiurkan yang terus berdatangan, ia tidak lagi menginginkan masa lalu. Saat Tony pergi, ia mengingatkan Laura bahwa hari ini adalah ulang tahun Anna. Menyadari bahwa ia telah lupa, Laura segera menginstruksikan asistennya, Christian, untuk memesan kue. Laura segera bergegas ke resepsi, di mana ia bertemu Sebastian, putra Snail, yang mengejek jam keberuntungannya yang hanya ia kenakan di kesempatan-kesempatan penting. Dalam perjalanan pulang, Tony menelepon, bingung dengan gelombang orang yang tiba-tiba panik mencoba mendapatkan tiket perjalanan. Laura terganggu ketika Christian menyela dengan kabar mengejutkan. Setelah kematian misterius dua oligarki, Paus juga meninggal dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Saat ia memproses hal itu, Laura menerima undangan untuk menaiki jet pribadi Snail Senior menuju Alaska. Menerima kesempatan itu, ia naik pesawat dan duduk di samping seorang taipan kaya. Ya meskipun baru-baru ini mengalami lonjakan status finansial akibat kematian orang lain, tampak gelisah. Saat mereka berbincang, Laura mulai merasa tidak nyaman dengan kecerahan gigi taipan itu yang tampak tidak wajar. Kemudian, mereka berdua mencoba menelepon Anna untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tetapi gadis itu menghindari kamera. Tony meminta berbicara secara pribadi dengannya. Namun Laura menjawab dengan ancaman hukum yang tersirat. Setelah mendarat di dataran bersalju Alaska, Laura disambut oleh asisten Snail dan diberikan mantel bulu. Sisa perjalanan membutuhkan kereta luncur anjing, dan pemandunya memberitahukan bahwa ia telah dipilih untuk memimpin divisi utama dalam perusahaan Snail, sebuah posisi yang akan meningkatkan kekayaannya secara signifikan. Tiba di sebuah pemukiman terpencil, ia bertemu langsung dengan Snail Senior, yang menyambut rombongan. Ia menyatakan kekagumannya pada para pemukim awal Alaska, para pionir yang membangun kekayaan mereka melalui tekad murni. Ia secara terang-terangan mengabaikan nilai-nilai modern tentang kesetaraan, menyatakan bahwa hanya orang-orang kaya yang mendorong dunia maju dengan menciptakan industri. Ia mengundang para calon pemegang saham ke tempat itu untuk mengingatkan mereka bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang berani menghadapi alam liar dan mengklaim bagian mereka. Salah satu peserta, Mr. Yi, mengungkapkan skeptisisme tentang kelayakan finansial proyek ini. Namun Snail dengan cepat mentransfer saham perusahaan ke akun mereka, membungkam segala keraguan. Kemudian, Snail berbicara secara pribadi dengan Laura, di mana ia diminta untuk menghadiri sebuah lelang mewah di London, dan melakukan penawaran mencolok dengan nilai tinggi untuk menciptakan perhatian terhadap proyek baru perusahaan. Keesokan paginya, Laura kembali ke London, ditemani oleh Mr. Yi, yang memberitahukan bahwa ia telah dikirim ke Sisilia untuk mengawasi kamp-kamp pengungsi, sambil mengungkapkan rasa muaknya terhadap mereka yang melarikan diri dari tanah air mereka. Laura mencoba menghubungi Anna, namun diberitahu bahwa putrinya menginap di rumah temannya. Saat membuka portal berita, ia menemukan bahwa kepanikan global sedang berlangsung. Sebuah epidemi aneh menyapu dunia, menewaskan individu-individu terkaya tanpa penjelasan. Di bandara, Christian menjemputnya, dan Laura secara tak terduga menanyakan pertanyaan aneh. Apakah ia benar-benar kaya? Meyakinkan dirinya bahwa ia masih sedang dalam proses menaiki tangga sosial, ia melanjutkan ke acara lelang. Selama acara, Laura dengan strategis mengajukan penawaran sangat tinggi pada sebuah barang yang dipresentasikan oleh anggota keluarga kerajaan. Namun, momennya terganggu oleh panggilan mendesak dari Anna, membuatnya keluar dari ruangan. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari dalam aula. Seorang pria yang baru saja memenangkan lukisan seharga $2 juta ambruk dan langsung tewas. Kekacauan menyebar ke seluruh dunia ketika berita mengonfirmasi ketakutan semua orang. Sebuah flu misterius secara eksklusif menargetkan kalangan atas. Pasar ekonomi runtuh ketika para elit berebut membuang aset mereka, namun infeksi tetap tidak dapat dijelaskan. Untuk pertama kalinya, Laura benar-benar merasa takut. Ibunya segera menelepon dari Spanyol, memberitahukan bahwa Anna sekarang tinggal bersamanya.
Marah atas campur tangan ini, protes Laura tidak dihiraukan. Bertekad untuk menemui putrinya, ia memutuskan untuk terbang ke Barcelona. Sebelum pergi, ia terlibat konfrontasi intens dengan Sebastian. Ia marah atas kenaikan kekayaan Laura yang begitu cepat. Ia mengklaim bahwa ayahnya tidak pernah berkonsultasi dengannya tentang posisi Laura. Namun kini ia memegang kekayaan yang besar. Saat ia mencibir tentang kemurahan hati ayahnya yang bodoh, Laura sekali lagi memperhatikan kilauan aneh pada giginya. Christian memperingatkannya bahwa protokol darurat telah membuat perjalanan hampir mustahil. Ia memerintahkannya untuk mengamankan tiket termahal yang tersedia. Saat ia mengemudi pulang, jalanan dipenuhi kerusuhan, dan kepanikan semakin meningkat. Putus asa untuk melindungi kekayaannya, ia menelepon rekan bisnis dalam perusahaan Snail, yang memberitahukan bahwa kekayaannya meningkat secara signifikan. Namun, secara paradoks, satu-satunya cara untuk menggunakan uangnya sekarang adalah dengan memindahkannya ke orang lain, jika ia bahkan bisa menemukan orang yang mau menerimanya. Di rumah, Laura dengan tergesa mengumpulkan barang-barang berharga, menyadari bahwa kekayaan materi telah kehilangan kekuatannya. Tak lama kemudian, tentara tiba di depan pintunya, menawarkan perlindungan. Berpura-pura menurut, ia menggunakan tangga darurat untuk melarikan diri, langsung menuju titik pertemuan. Christian menemuinya di sana dengan tiket untuk penerbangan kargo. Sebelum keberangkatan, ia mengejutkannya dengan menyerahkan dokumen, menyatakan bahwa perceraian yang sedang berlangsung adalah alasan untuk mentransfer aset kepadanya. Memahami beratnya tawaran itu, Christian ragu sebelum pergi. Selama penerbangan yang tegang, para penumpang berdebat dalam suara lirih, ketakutan mereka sangat terasa. Ketika seorang wanita tua memperhatikan kilau aneh pada gigi penumpang lain, ia bereaksi dengan kekerasan. Perkelahian terjadi, yang mengarah pada terbukanya pintu helikopter secara tidak sengaja. Baik wanita itu maupun penumpang yang ditargetkan tersedot keluar ke udara, dan akhirnya, mereka pun tewas. Akhirnya, helikopter mendarat di Spanyol, sebuah negara yang kini telah dikuasai oleh kekacauan. Tony sudah menunggu di bandara, siap membawa Laura ke desa ibunya, tempat Anna menanti. Saat mereka melakukan perjalanan, Laura dan Tony menemui pos pemeriksaan militer, tempat para petugas memeriksa para pelancong untuk mencari gejala penyakit aneh tersebut dan barang-barang berharga apapun yang mereka bawa. Laura mulai gelisah karena tasnya penuh dengan perhiasan. Tetapi sebelum pemeriksaan mencapai mereka, sebuah truk besar kehilangan kendali dan menabrak kendaraan polisi, menyebabkan kekacauan besar. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka menyelinap pergi tanpa diketahui. Berita yang mengkhawatirkan menyebar seperti api di seluruh dunia. Massa menyerang orang-orang kaya, membunuh mereka, membakar properti mereka, dan menghancurkan sistem yang menopang mereka. Pemerintahan di berbagai negara runtuh, dan dunia terjerumus ke dalam anarki. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di tujuan mereka, di mana Martha menyambut mereka di pintu masuk desa. Laura nyaris tak mampu menyembunyikan kekesalannya terhadap campur tangan ibunya. Namun Martha sangat tak percaya dengan penyangkalan putrinya. Dunia sedang runtuh, tetapi Laura tetap menolak untuk percaya bahwa kekayaan tidak lagi bisa melindunginya dari bencana. Rekan-rekan kuatnya dulu tewas satu persatu, membuktikan bahwa kekayaan mereka bukanlah perisai. Namun Laura tetap berpegang pada keyakinan bahwa semuanya bisa kembali normal. Penduduk desa menatapnya dengan curiga. Kecurigaan mereka tumbuh. Seorang kenalan lama memperhatikan jam tangannya dan mengingatkannya bahwa ia membelinya dengan gaji pertamanya sebagai pelayan. Kontras yang mencolok dengan kekayaan besar yang kemudian ia kumpulkan. Sementara itu, seorang tetangga menyuarakan teori yang mengerikan. Penyakit misterius itu sedang bergerak turun ke jenjang sosial, menyerang golongan paling kaya lebih dulu. Ia bertanya dengan suara lantang, kapan giliran Laura akan tiba. Malam itu, Laura mengakui kepada Tony seluruh besarnya kekayaan yang ia miliki dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah siap untuk mentransfer semuanya kepada Christian. Karena takut dirinya sudah terinfeksi, ia memutuskan bahwa ia harus segera pergi. Namun sebelum ia sempat bertindak, kerumunan massa yang marah berkumpul di luar, menuntut agar perempuan kaya yang terjangkit penyakit itu pergi dari desa bersama seluruh keluarganya. Laura memohon kepada mereka untuk membiarkan Anna dan Martha tetap tinggal. Tetapi kerumunan yang marah itu tuli terhadap permohonannya. Saat itu juga, seorang teman lama secara diam-diam menawarkan mereka tumpangan di atas kapalnya. Tanpa pilihan lain, keluarga itu buru-buru naik dan berlayar dalam kegelapan malam. Saat mereka menavigasi perairan yang tak pasti, Martha menyarankan untuk menuju ke Tanzania, tempat seorang teman lamanya mungkin bisa memberi mereka perlindungan di pegunungan. Meskipun perjalanan itu akan panjang dan berbahaya, mereka tidak memiliki alternatif. Selama beberapa hari, mereka berlayar tanpa gangguan. Namun suatu malam,
badai ganas menerjang. Di tengah deru angin yang memekakan telinga dan ombak yang menghantam, mereka mendengar teriakan minta tolong. Mereka berhasil menarik seorang perempuan kulit hitam muda dari laut, dan mengetahui bahwa ia telah terapung sendirian selama 6 hari. Saat ia mulai sadar kembali, sorotan cahaya yang sangat terang tiba-tiba menyinari perahu, sebuah kapal patroli telah mencegat mereka. Tentara bersenjata menyerbu kapal dengan curiga dan sikap bermusuhan. Para petugas memberitahu mereka bahwa Libya telah menutup perbatasannya bagi para pengungsi, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kapal tersebut. Keesokan paginya, kapal patroli menurunkan mereka di dekat pantai, di mana mereka dipaksa melompat dari kapal dan berenang menuju daratan. Mereka tertatih-tatih naik ke sebuah pantai tandus, tempat sebuah tugu peringatan berdiri dengan hikmat untuk mengenang para pengungsi yang tewas di laut. Sebuah tanda di dekatnya mengungkapkan lokasi mereka, Lampedusa. Tak jauh dari pantai, mereka melihat sebuah kamp pengungsi dan mulai berjalan menuju ke sana. Di pintu masuk kamp, sebuah pos pemeriksaan membagi kedatangan ke dalam 2 jalur, satu untuk orang-orang Eropa, dan satu lagi untuk individu dari benua Afrika. Martha memprotes, menegaskan bahwa perempuan kulit hitam yang mereka selamatkan adalah teman mereka, tetapi para petugas menjelaskan bahwa, ironisnya, perempuan itu berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan para pendatang baru dari Eropa. Laura mencoba memanfaatkan kerja filantropisnya di masa lalu, mengingatkan para petugas tentang berbagai donasi amal yang pernah ia lakukan. Namun di sini, kekayaan tidak memiliki kekuatan. Kamp ini sangat kekurangan makanan, pasokan medis, dan kebutuhan dasar lainnya. Keluarga itu akhirnya dibawa masuk, dan gadis yang mereka selamatkan mengenali mereka serta menawarkan bantuan, mengamankan jatah kecil makanan dan air di antara kelompoknya. Saat Laura mengamati kamp itu, ia terkejut melihat Mr. Yi. Ia memberitahu bahwa sementara negara-negara kaya telah terperosok ke dalam kekacauan, negara-negara miskin justru, dalam banyak hal, tetap lebih stabil. Ia menyarankan Laura untuk mencari tempat yang aman dan menghindari keluar di malam hari. Saat ia berpamitan, ia sempat membuka maskernya, memperlihatkan gigi yang berkilau dengan cahaya yang menyeramkan. Malam itu, keluarga tersebut mundur ke dalam tenda terpencil. Laura, diliputi rasa bersalah, meminta maaf kepada Tony untuk segalanya. Namun saat ia memandangnya, ia menyadari sesuatu yang mengusik. Tony diam, ekspresinya sulit dibaca. Ia memaksanya berbicara. Namun saat ia akhirnya membuka mulutnya, napas Laura tercekat. Giginya berkilau dalam kegelapan. Ia sadar, dengan rasa mual yang menyesakan, bahwa Tony telah menandatangani dokumen yang dulu pernah ia tunjukkan, mentransfer seluruh aset Laura ke dirinya. Keduanya berjalan menuju pantai, di mana Laura melampiaskan kemarahannya dengan penuh ledakan. Namun Tony tetap tenang. Ia bersikeras bahwa Laura memang ingin ia menandatangani dokumen itu, bahwa Laura sendirilah yang membawanya ke keputusan itu. Tak peduli seberapa keras Laura membantah, ia yakin bahwa itu memang rencana Laura sejak awal. Ia memohon kepada Laura untuk menjaga Anna, lalu tenggelam dalam kesunyian. Pertengkaran mereka tiba-tiba terhenti oleh teriakan ketakutan dari arah kamp. Laura dan Tony berlari kembali ke tenda mereka, dan mendapati 2 pria berusaha menculik Anna. Pergumulan sengit terjadi. Tony bergumul dengan salah satu penyerang, sementara Laura meraih batu dan menghantamkan benda itu ke kepala penyerang lain dengan kemarahan, dan akhirnya, pria itu pun tewas. Penyerang kedua menerjang, dan Laura menyerang dengan tekad buas sekali lagi, dan akhirnya, si penyerang pun tewas. Ia mendapati Tony dan Anna menatapnya dengan tatapan ngeri. Saat fajar menyingsing, para penyintas melarikan diri dengan perahu. Namun laut terbuka tidak menawarkan keselamatan. Dalam kegelapan malam, sebuah kapal patroli yang tak terlihat tiba-tiba menabrak perahu mereka, membuatnya tenggelam ke dasar laut. Laura muncul ke permukaan, terengah-engah, dengan panik mencari Anna. Namun hanya kegelapan yang menyelimutinya. Kesadarannya memudar. Ia terbangun terdampar di sebuah daratan asing. Penduduk lokal berkumpul di sekitarnya, ekspresi mereka penuh curiga. Mereka menolak menerima pengungsi tambahan. Tanpa pilihan lain, Laura menemukan perlindungan dari seorang wanita tua yang memberinya pakaian ganti. Dalam penyamaran, ia kembali ke tepi pantai, tempat sebuah truk mengangkut kelompok penyintas yang diselamatkan. Di antara mereka, ia melihat Anna. Rasa lega menyelimuti dirinya. Namun dibarengi oleh duka, Tony tenggelam, dan Martha meninggal karena luka-lukanya. Dibawa ke sebuah permukiman pengungsi, Laura dan Anna disambut dengan makanan, air, dan tempat berteduh. Komunitas ini dijalankan dengan nilai-nilai yang berbeda. Setiap pagi, pendatang baru menyerahkan barang-barang pribadi mereka. Sumber daya dibagi secara komunal, sementara barang-barang pribadi ditempatkan di tempat penyimpanan yang bisa dipinjam siapa saja selama sehari.
Laura menyerahkan jam tangannya, simbol kehidupan yang dulu ia jalani. Waktu berlalu. Hidup disederhanakan menjadi pekerjaan harian, bercocok tanam, membangun, dan mendistribusikan sumber daya. Suatu malam, Laura, yang kini sibuk mengumpulkan dan memoles kerang laut, mendekati seorang wanita yang mengenakan jam tangannya. Ia menawarkan barter. Wanita itu ragu, lalu mengulurkan tangan meminta seluruh genggaman kerang Laura. Film Rich Flu berakhir dengan Laura yang secara naluriah mengepalkan tangannya. Bibirnya melengkung membentuk senyum yang menyiratkan pemahaman, sehingga pandangan wanita itu beralih ke mulut Laura. Dan akhirnya, ekspresinya pun berubah dengan giginya yang mulai bersinar. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.